Di sekte sepanjang masa, Jun Changqiao berdiri di depan cermin perunggu, merapikan kerahnya dan menyisir poninya. Dia sudah menerima berita dari Laut Timur bahwa kedua klan telah disegel. 10 sekte abadi mungkin akan segera datang. Gedebuk, dia berjalan keluar dengan postur gagah berani. Raksasa hitam putih, Old Ding, dan eselon atas lainnya berbaris rapi di luar aula utama. Li Qingyang, Xiao Ziji, dan murid inti lainnya berdiri dengan bangga di arena seni bela diri, mata mereka berbinar dengan semangat juang. 10 sekte abadi akan datang cepat atau lambat, dan mereka telah lama bersiap untuk pertempuran. Sudah hampir 10 tahun sejak aku naik ke alam atas. Jun Changqiao berkata dengan keras, sudah waktunya untuk memberitahu semua orang bahwa mereka yang menyinggung sekte sepanjang masa akan dibunuh. Mereka yang menyinggung sekte sepanjang masa akan dibunuh. Teriakan keras sekte bergema di langit. Desir, desir. Di tempat latihan di bawah puncak kavaleri perang, lusinan gerbang gunung perlahan terbuka. Mesya baru lepas landas dari landasan pacu dan kemudian melayang di langit di atas sekte. Jutaan tentara iblis melayang di luar gunung abadi, membentuk 3 lapisan pertahanan. Saat ini, sekte sepanjang masa berada di bawah darurat militer. Bahkan sehelai rambut pun tidak bisa mengapung, apalagi seekor lalat. Jun Changqiao terlalu malas untuk mengaktifkan barisan pelindung sekte karena dia membutuhkan alat seperti itu untuk melindungi dirinya sendiri. Sekarang para murid eselon atas telah menerobos ke alam pencarian kebenaran, dia memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi segalanya. Aura pembunuh menyelimuti seluruh sekte, menunjukkan bahwa pertempuran berdarah akan segera dimulai. Desir, desir, pada saat ini, ratusan pembangkit tenaga listrik sekte Tianhua Dao terbang, dan beberapa dari mereka membawa peti mati. Jun Changqiao melepaskan indera spiritualnya dan menemukan mayat tergeletak di dalam. Dia meninggal, itu tidak mungkin. Beberapa hari yang lalu, dia menikamnya dan tidak melukai organ vitalnya. Dia hanya diam-diam mengkonsumsi Yellow Spring Pill. Dia seharusnya sudah hidup sejak lama. Bagaimana dia masih bisa mati pada akhirnya? Dipahami, Jun Changqiao tiba-tiba tertawa. Konflik telah berkembang ke tahap yang tidak dapat didamaikan, dan tentu saja, seseorang harus mati. Oleh karena itu, lagu penatua ini harus mati untuk memberikan kesempatan kepada sekte abadi. Jun Changqiao, Lin Sangyi melayang di luar gunung dan berkata dengan marah, kamu membunuh tetua sekte saya. Dendam ini benar-benar tidak dapat didamaikan. Cek-cek, Jun Changqiao berkata, untuk mencari alasan bagi sekte abadi, Anda mengorbankan seorang tetua pencari kebenaran. Sekte Tianhua Dao Anda benar-benar murah hati. Sekarang segel Laut Timur telah didirikan, 10 sekte abadi harus dalam perjalanan ke sini, jadi dia tidak berencana untuk bertindak lagi. Lebih-lebih lagi, tidak ada gunanya berakting dengan amatir. Ekspresi Lin Sangyi membeku, dan rasa sakit melintas di matanya. Namun, dia dengan cepat menyesuaikan keadaan pikirannya dan berkata dengan suara yang dalam, saya telah mengundang 10 sekte abadi besar. Mereka akan menegakkan keadilan untuk saya. Oh, Jun Changqiao melompat dari aula utama keluar gerbang gunung dan duduk dengan elegan. Dia mengaitkan jari-jarinya dan meletakkannya di pahanya, berkata, membawa peti mati ke sini pagi-pagi benar-benar agak tidak menguntungkan. Apakah itu menguntungkan atau tidak berarti apa-apa bagimu, karena, nada bicara Lin Sangyi berangsur-angsur menjadi dingin dan parah, kehidupan untuk kehidupan. Itu benar, kata Jun Changqiao. Tatapan Lin Sangyi langsung membeku karena suara itu tidak berasal dari gerbang gunung tetapi dari samping telinganya. Oleh karena itu, dia mencoba yang terbaik untuk menoleh dan melihat orang itu muncul di depannya pada suatu saat. Dia berkata dengan suara muram, hidup untuk hidup. Dengan itu, dia mengangkat tangannya. Lin Sangyi menunjukkan reaksi yang seharusnya dimiliki oleh seorang patriark sekte Dao. Dia mengelak dengan kecepatan yang sangat cepat dan dengan teknik gerakan yang sangat menyedihkan. Namun, ketika dia menstabilkan tubuhnya dan melihat lagi, dia melihat bahwa pihak lain hanya menggaruk kepalanya dan tidak menyerang. Petik 2, wajahnya langsung memerah karena marah. Tidak. Bagaimanapun, dia berada di puncak rilem pencarian kebenaran. Meskipun dia tidak sebagus para ahli dari sekte abadi, dia seharusnya tidak membiarkan orang itu mendekatinya dengan mudah tanpa menyadarinya, kan? Boom! Sementara dia berpikir, tinju yang kuat mendarat di wajah kanannya. Dalam gerakan lambat, mata Lin Sangyi melebar dan mulutnya bengkok saat dia terbang dengan indah. Kemudian, dia jatuh di luar gunung abadi ion seperti bola meriam, mengaduk awan debu. Kepala keluarga, eselon atas dari sekte Tianhua Dao berseru dan menatap Jun Changqiao dengan ngeri. Kapan orang ini menyerang?
Mereka tidak melihatnya sama sekali. Kamu bahkan membunuh orang-orangmu sendiri. Apa hakmu untuk menjadi penguasa sekte? Desir, Jun Changqiao terbang ke bawah dan bergabung dengan debu di langit. Ledakan, ledakan, ledakan. Petik 2. Dalam sekejap, suara pukulan keras bisa terdengar. Ditambah dengan guncangan bumi, itu menghadirkan pengalaman visual yang luar biasa. Pada saat yang sama, itu juga sangat mengejutkan eselon atas dari sekte Tianhua Dao. Sesaat kemudian, ledakan berakhir dan debu jatuh ke tanah. Jun Changqiao berdiri di depan lubang besar. Di bagian bawah, wajah Lin Sangyi memar dan bengkak. Mulutnya berbusa dan bahkan giginya telah tanggal. Seorang kultivator rilem pencarian kebenaran puncak tidak dapat menolak sama sekali. Suami, mawar bunga terkejut, sangat kuat. Sebelumnya, dia bertanya kapan dia akan menerobos. Hari ini, dia dengan mudah menginjak-injak pembudidaya rilem pencarian kebenaran puncak di depan seluruh sekte. Itu terlalu berlebihan. Dia tidak mau menjelaskan apa yang sedang terjadi. Apakah ada pertarungan di sekte sepanjang masa? Ayo pergi dan lihat. Para pembudidaya keliling di luar gunung abadi-abadi bergegas setelah mendengar keributan itu. Ketika mereka melihat tentara dan Mesya berkumpul di langit di atas sekte sepanjang masa, mereka menyadari bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Suara mendesing, suara mendesing. Tiba-tiba, aura agung mengerumuni dari jauh. Para pembudidaya keliling buru-buru berbalik, dan kemudian, mata mereka melebar. Di bidang penglihatan mereka, para ahli dari sekte abadi Lingtian terbang dengan kecepatan tinggi. Meskipun hanya ada 100.000 dari mereka, mereka semua adalah elit. Yang terlemah dari mereka setidaknya adalah peringkat 7 atau peringkat 8, dan ada banyak pembudidaya inti reinkarnasi. Basmi anjing-anjing itu, mereka serius. Para ahli dari 10 sekte abadi utama yang terbang tidak menahan diri sama sekali. Kekuatan yang meletus terlihat dengan mata telanjang, seolah-olah telah berubah menjadi gelombang bergelombang yang menekan dari langit. Para pembudidaya keliling sangat takut sehingga kaki mereka gemetar. Dengan formasi dan aura seperti ini, jika ditargetkan pada mereka, mereka mungkin akan dimusnahkan secara instan. Untungnya, 10 sekte abadi utama tidak datang ke sini untuk membunuh orang biasa. Tatapan mereka tertuju pada sekte sepanjang masa, dan kecepatan terbang mereka jauh lebih cepat dari sebelumnya. Tentara menekan mereka, dan niat membunuh bahkan lebih kuat. Namun, menghadapi aura yang begitu luas, ekspresi sekte sepanjang masa tidak berubah bahkan jika gunung Tai runtuh di depan mereka. Mereka datang cukup cepat. Jun Changqiao dengan santai meraih Lin Sangyi yang setengah mati dan terbang ke depan gerbang sekte. Dia dengan santai melemparkannya ke tanah dan duduk di kursi dengan ramah. Dalam sekejap mata, Patriark 10 besar sekte abadi yang dipimpin oleh Lin Haoyan terbang ke gerbang sekte. Ketika mereka melihat Patriark sekte Tianhua Dao dilecehkan sampai tidak tertahankan untuk dilihat, mereka tidak dapat menahan amarah mereka. Jun Changqiao, Patriark sekte abadi tersembunyi berteriak, menculik 4 tetua sekte Tianhua Dao dan memeras 1 miliar batu mistik, ini benar-benar. Berhenti bicara omong kosong. Jun Changqiao dengan tidak sabar menyela, jika saya tidak melakukan ini, bagaimana saya bisa memberikan alasan kepada 10 sekte abadi utama untuk menyerang? Pada saat ini, perkelahian tidak terhindarkan. Dia tidak suka bertele-tele, jadi dia langsung meletakkan kartunya di atas meja. Bagus. Lin Haoyan berteriak keras, sekte sepanjang masa menahan tetua sekte lain tanpa izin. Ini adalah kejahatan pertama. Memeras 1 miliar batu mistik dari Lin Patriark adalah kejahatan kedua. Membunuh Elder Song adalah kejahatan ketiga. Dentang, cahaya pedang muncul, dan sebuah kepala berguling. Jun Changqiao berdiri dengan pedangnya dan menginjak kepala Lin Sangyi yang berguling dengan satu kaki. Dia berkata dengan dingin, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menghukumku, Jun Changqiao. Jika ada, bunuh mereka. Aura yang awalnya sedikit konyol langsung berubah serius di bawah pengaruh 6 kata. Membunuh, membunuh. Di dalam sekte, raungan marah para murid mengguncang langit. Jun Changqiao memberi Lin Sangyi kesempatan dan tidak membunuh keempat tetua. Namun, dia tampaknya tidak menyadari kebaikan Gou Sheng dan membawa peti mati untuk menimbulkan masalah di pagi hari. Hal yang paling tidak bisa ditoleransi adalah, Elder Song jelas tidak membunuhnya, tetapi dia masih berani menjebaknya dengan sengaja. Tidak lagi. Oleh karena itu, Jun Changqiao menghunus pedangnya dan membunuhnya. Tekniknya gesit dan tegas, tidak memberi Lin Haoyan dan yang lainnya waktu untuk menghentikannya. Lin Sangyi, yang meninggal dengan mata terbuka lebar, jelas tidak menyangka bahwa Jun Changqiao akan membunuhnya dengan berani meskipun orang-orang dari 10 sekte abadi utama ada di sini.
Untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar, dia membunuh Penatua Song. Sekarang, dia mati secara tragis di bawah pedang Jun Changqiao. Itu bisa dianggap memenuhi kalimat yang dia katakan ketika dia pertama kali tiba. Hidup untuk hidup. Jun Changqiao, Sekte Abadi Tersembunyi berkata dengan marah, kamu melanggar hukum. Jun Changqiao menyeka darah dari pedang dengan sapu tangan dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu seharusnya punya alasan untuk menyerang sekte sepanjang masa sekarang, kan? Ya, dan itu sangat cukup. Tentu saja, Jun Changqiao tidak membunuh Lin Sangyi untuk membuat marah 10 sekte abadi utama. Dia tidak tahan dengan pria yang bahkan berani membunuh rakyatnya sendiri. Membunuh. Ratusan pembangkit tenaga listrik dari Magnificent Heaven Dao Sek akhirnya kembali sadar. Mereka melepaskan alam kultivasi mereka dan menghunus senjata mereka, menyerang dengan mata galak. Patriark terbunuh. Setiap anggota sekte dengan nyali tidak akan mentolerirnya. Dentang. Jun Changqiao memasukkan pedang di bawah kakinya, meletakkan tangannya di gagangnya, dan berkata tanpa ekspresi, bunuh mereka semua. Astaga. Begitu dia selesai berbicara, raksa hitam dan putih terbang dalam spiral. Kekuatan agung dari True Spirit meletus dan langsung mengembun menjadi Heaven Crossing Palm Prince yang padat. Ketika dia pertama kali bertemu Jun Changqiao, mereka berdua hanya berada di alam inti transformasi ke-6. Sekarang mereka telah memasuki tingkat atas dari realm pencarian kebenaran, kecepatan peningkatan mereka sangat cepat. Ledakan, jejak telapak tangan terus meledak, menyebabkan ruang runtuh dengan cepat. Meskipun Sekte Tianhua Dao memiliki lebih dari 500 orang dan banyak dari mereka berada di alam pencarian kebenaran, mereka hanya berada di tingkat menengah dan bawah. Mereka hanya bisa secara pasif menerima pukulan ketika menghadapi level atas yang lebih kuat. Celepuk, satu persatu, petinggi jatuh di luar gerbang gunung. Ada cetakan telapak tangan di dada mereka. Aura mereka hilang, dan jiwa mereka telah kembali ke 9 surga. Patriark telah memberikan perintah untuk membunuh mereka semua. Oleh karena itu, ketika raksasa hitam putih menyerang, mereka tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Mereka langsung pergi untuk membunuh. Setelah kehilangan sejumlah besar rekan murid mereka, eselon atas dari Sekte Tianhua Dao akhirnya tenang dari kemarahan mereka. Seorang tetua berbalik dan memohon bantuan, Patriark Lin, tolong tegakkan keadilan untuk Patriark kita. Jun Changqiao berkata dengan acuh tak acuh, tidak ada keadilan di dunia ini di mana yang kuat memangsa yang lemah, dan tidak ada yang bisa menegakkan keadilan. Zhou Hong, murid ada di sini, hancurkan semua penjajah. Ya, Zhou Hong terbang keluar dari sekte dan mendarat dengan mantap di gerbang gunung. Meskipun dia mengenakan seragam murid sekte sepanjang masa, itu telah memudar di banyak tempat karena dia tidak menggantinya untuk waktu yang lama. Rambut hitamnya berantakan, dan matanya dipenuhi dengan perubahan. Dia memegang pedang sederhana dan tanpa hiasan di tangannya, tampak seperti pendekar pedang yang telah berkeliaran di dunia. Mengapa mereka harus menggambarkan penampilan dan ekspresinya? Itu karena orang ini berdiri di tempat seperti balok kayu setelah dia muncul. Tidak ada cara untuk menerobos sama sekali. Mereka hanya bisa mengandalkan jumlah kata ini untuk bertahan hidup. Lin Haoyan dan yang lainnya mengerutkan kening. Orang yang baru saja keluar ini tidak melepaskan aura seni bela diri apapun. Dia tampak seperti orang biasa. Tidak, anak ini jelas tidak sederhana. Intuisi seorang ahli top membuat para tetua sekte abadi menyadari bahwa murid sekte sepanjang masa ini seharusnya sangat berbahaya. Zhou Hong menarik napas dalam-dalam. Mungkin karena dia sudah lama tidak bertarung di depan kamera. Saat tangan kanannya menyentuh gagang pedang, orang dapat dengan jelas melihat bahwa jari-jarinya sedikit gemetar. Patriark telah memberinya kesempatan. Dia harus merebutnya. Dentang. Sambil berpikir, dia menghunus pedangnya. Wos, pedang Ki yang agung muncul dari tubuhnya. Seluruh orangnya langsung menjadi sangat tajam. Orang itu seperti pedang, dan pedang itu seperti orangnya. Ini adalah level pedang Dao yang sangat dalam. Pedang Ki yang murni dan tanpa cacat. Lin Haoyan mengerutkan kening. Orang ini harus menjadi penggarap pedang murni. Ada sangat sedikit penggarap pedang murni di alam atas. Itu karena banyak orang tidak tahan dengan kesepian dan memilih untuk mengolah hal-hal lain di tahun-tahun yang panjang. Zhou Hong berbeda. Apakah itu di alam bawah atau alam atas, dia selalu bersikeras untuk memahami pedang. Dia telah mencapai keadaan mabuk. Bahkan tindakan yang paling tidak penting dari menghunus pedangnya akan diulang berkali-kali. Dia dilahirkan untuk pedang. Dia adalah seorang fanatik pedang. Adapun mengapa dia tidak memberikan waktu kamera, itu karena dia telah menghunus pedangnya di halaman setiap hari. Itu terlalu membosankan. Gou Sheng,
yang telah menipu sepanjang jalan, tidak dapat dibandingkan dengan Zhou Hong, yang berkultivasi dengan mantap. Tidak, dia bahkan tidak cocok untuk membawa sepatunya. Apakah pembaca merasa nyaman? Mundur, para petinggi dari Sekte Langit luar biasa mencium bahaya dan buru-buru memerintahkan murid-murid mereka untuk mundur. Sudah terlambat, saat mereka berbalik, Zhou Hong mundur selangkah. Tubuhnya setengah bengkok, dan rambut hitamnya yang berantakan berkibar tanpa angin. Dia berkata, teknik pedang, 8.000 rahmat sekejap. Swoosh, pedang Qi melesat seperti sinar cahaya. Berdengung, ruang langsung terlipat, mengungkapkan pemandangan aneh. Tidak, aura kematian yang kuat muncul di hati para petinggi dari Sekte Langit yang luar biasa. Saat mereka berteriak ketakutan, pedang Qi melewati mereka, dan tubuh mereka langsung terbelah menjadi dua. Bahkan ruang di dekatnya ditinggalkan dengan bekas pedang yang menarik perhatian. Lin Sangyi datang untuk menimbulkan masalah dan membawa hampir 500 orang. Dia dibunuh oleh Jun Changqiao, lusinan petinggi dibunuh oleh raksasa hitam dan putih, dan sisanya, apakah itu alam pencarian kebenaran tingkat rendah atau alam transformasi inti, semuanya mati di bawah armada 8.000 Zhou Hong. Rahmat. Mereka semua adalah elit. Sekarang setelah mereka mati di depan sekte sepanjang masa, Sekte Langit yang luar biasa dapat menyatakan kebangkrutan. Bagaimana ini mungkin? Lin Haoyan tidak peduli bahwa elit Magnificent Sky Sekte ini semua musnah. Bagaimanapun, mereka hanyalah seekor anjing yang dibesarkan oleh keluarganya. Apa yang dia pedulikan adalah bahwa murid-murid sekte sepanjang masa tampaknya hanya menyerang sekali, tetapi pada kenyataannya, mereka telah menyerang ribuan kali dalam sekejap. 8.000 kali. Jun Changqiao terkejut. Sistem berseru, pencapaian orang ini di pedang Dao telah melampaui tuan rumah. Betul sekali. Jun Changqiao harus mengakui, obsesinya dengan pedang Dao bisa dikatakan sesat. Gou Sheng mengandalkan Sword Dao Aptitude Liquid untuk maju sepenuhnya di alam bawah. Di sisi lain, setelah naik ke alam atas, dia tidak memiliki senjata yang cocok dan hampir meninggalkan pedang Dao miliknya. Orang ini, Ye Xingchen berkata dengan sungguh-sungguh, mungkinkah dia memiliki kekuatan alam pencarian kebenaran tingkat menengah? Dia dan Zhou Hong telah memasuki sekte tidak lama setelah satu sama lain dan telah lama menyadari bahwa dia berbeda. Namun, dia tidak menyangka bahwa setelah datang ke alam atas, dia akan menerobos ke alam pencarian kebenaran dengan pemahamannya sendiri dan bahkan menunjukkan kekuatan tempur yang lebih kuat darinya. Tidak, He Wudi berkata, sudah sulit untuk mengukur wilayahnya karena pembudidaya pedang sejati tidak peduli apakah mereka berada di alam transformasi inti atau alam pencarian kebenaran. Mereka hanya peduli jika mereka dapat memahami pedang Dao yang lebih tinggi. Betul sekali, ranah marsial Dao berlebihan bagi Zhou Hong. Dia telah memahami pedang Dao dari awal sampai akhir, jadi bahkan jika dia membersihkan wilayahnya sekarang, selama dia memiliki niat pedang di dalam hatinya, dia masih bisa membunuh 300 orang secara instan. Dentang. Zhou Hong menyarungkan pedangnya, di bawah rambut hitamnya yang berantakan, wajah penuh cerita dan perubahan terungkap. Dalam hal usia, dia hanya belasan tahun lebih tua dari Jun Changqiao. Zhou Hong membunuh ratusan pembangkit tenaga listrik dengan satu serangan, yang sangat mengejutkan Lin Haoyan dan yang lainnya. Akan sulit untuk menemukan orang kedua di seluruh alam atas yang bisa memahami pedang Dao sampai pada titik di mana dia bisa menebas 8.000 kali dalam sekejap. Jika dia terus berkultivasi, pencapaiannya hanya akan lebih menakutkan. Semakin memukau penampilan Zhou Hong, semakin 10 sekte abadi utama merasakan bahaya. Bagaimanapun, dia adalah murid dari sekte sepanjang masa. Jika mereka tidak menghentikannya tepat waktu, bukankah dia akan terbang ke surga ketika dia sudah dewasa? Setiap orang, Lin Haoyan mentransmisikan suaranya, sekte ini tidak bisa dibiarkan hidup. Ketika dunia roh bintang menyerbu sebelumnya, mereka telah melihat kekuatan banyak murid. Sekarang jenius pedang Dao seperti Zhou Hong telah muncul, mereka bahkan lebih khawatir dari sebelumnya. Betul sekali, Patriark Sekte Abadi tersembunyi berkata, karena kita semua ada di sini, kita harus menghancurkan sekte sepanjang masa. Jun Changqiao, Lin Haoyan berkata dengan dingin, kamu membunuh Patriark Sekte Tianhua Dao di depan umum. Kejahatanmu sangat keji. Hari ini, menurut aturan alam atas, kami akan menghapus sektemu sepanjang masa. Suaranya bergema di langit dan memasuki telinga para pembudidaya keliling. Ini sudah berakhir, sekte sepanjang masa sudah selesai. Ketika Lin Haoyan mengatakan ini, angka muncul di tanda-tanda semua kota berukuran sedang di alam atas. Isinya adalah, sejak sekte sepanjang masa naik, mereka telah berulang kali menghancurkan tanah terlarang, menahan para tetua sekte Tianhua Dao, dan memeras 1 miliar magnetit.
Tindakan mereka sangat keji dan menyebalkan. Setelah berdiskusi di antara 10 sekte abadi utama, mereka telah mengeluarkan perintah penghapusan. Perintah penghapusan. Seniman bela diri dari berbagai kota dengan cepat berkumpul. Perintah penghapusan bisa dipahami hanya sebagai menghapus kekuatan atau klan dari dunia pugilistik. Sejak 10 sekte abadi utama berkuasa, itu hanya muncul sekali, dan itu 100.000 tahun yang lalu melawan wilayah iblis. Sekarang, sekte yang baru saja naik menerima perlakuan yang sama. Tidak heran begitu banyak pembangkit tenaga listrik sekte abadi terbang sekarang. Mereka akan memusnahkan sekte sepanjang masa. Ini pemandangan yang langka. Ayo pergi dan menonton pertunjukan. Perhatikan apa, 10 sekte abadi besar telah mengirim orang. Pada saat kita sampai di sana, sekte abadi sudah akan pergi. Tuan Jun Changqiao adalah Zenren Tonggu. Dia pasti tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Mungkin dia sudah bentrok dengan sekte abadi. Jika kita pergi, kita akan dapat melihat pertempuran antara pusat kekuatan puncak. Ayo pergi. Pada akhirnya, masih ada beberapa pembudidaya yang pergi ke Gunung Abadi-Abadi dengan mentalitas menonton pertunjukan yang bagus. Ada cukup banyak orang, setidaknya 1 juta. Di tempat tinggal gua yang ekstrim. Zenren Tonggu meletakkan bidak hitam di papan catur dan mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Saya menang. Masato Kitano menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu selangkah di belakang. Menurut taruhan yang Anda dan saya buat beberapa ribu tahun yang lalu, yang kalah harus menjanjikan satu hal kepada pemenangnya. Berbicara, Zenren Tonggu berdiri dan berkata dengan membelakanginya, tetap di sini. Dengan itu, dia melambaikan tangannya dan mengenakan jubah baru yang tergantung di rak pakaian. Aura kematian melonjak dari tubuhnya. Aku bisa menyetujui apapun, tapi ini satu-satunya hal yang tidak bisa aku setujui. Masato Kitano juga mengenakan jubah dan mengikat rambutnya yang berserakan. Karena aku mengatakan bahwa apapun yang terjadi di masa depan, aku akan mendukungmu tanpa syarat. Kenapa mengganggu? Zenren Tonggu berkata dengan getir. Jangan bicara omong kosong. Masato Kitano berjalan keluar dari gua tempat tinggalnya terlebih dahulu dan berkata, jika kamu terlambat, sekte muridmu mungkin akan disingkirkan. Tidak heran mereka berdua merasa seperti akan dipisahkan oleh hidup dan mati. Ternyata mereka sudah tahu bahwa 10 sekte abadi telah mengeluarkan perintah penghapusan. Oke, Zenren Tonggu sangat mengenal teman lama ini dan berkata, kamu berhutang satu hal padaku dulu. Omong kosong, Masato Kitano meraung, muridmu dalam masalah. Aku akan pergi dan membantu. Kita tidak saling berhutang apapun. Oke. Sementara mereka berdua berbicara, 7 saga etiril dan yang lainnya terbang. Mereka tidak memiliki hubungan guru-murid dengan Jun Changqiao, tetapi mereka secara pribadi melatihnya selama 2 tahun. Sekarang dia dalam masalah, mereka secara alami tidak ragu untuk membantu. Murid, Zenren Tonggu berpikir dalam hati, aku salah. Dia pernah berkata bahwa dia lebih baik mati daripada mati bersama teman-temannya daripada mati bersamanya. Sekarang mereka datang untuk membantunya tanpa mempedulikan kehidupan mereka, itu menunjukkan apa itu ksatria. Ini sangat berharga di dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah. Ayo pergi, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Dengan Zenren Tonggu sebagai wakilnya, para pembudidaya keliling berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju Gunung Abadi Ion. Mereka tahu bahwa mereka akan berselisih dengan 10 sekte abadi, tetapi untuk menaruh harapan mereka pada generasi baru, mereka tidak keberatan kehilangan senjata atau bahkan nyawa mereka. Pada titik ini dalam plot, mereka menjadi berdarah panas tanpa alasan. Ini mungkin akan membuat banyak pembaca yang terbiasa dengan gaya penulisan santai berteriak, "F-Cek, ini sangat canggung." Jangan khawatir, kamera beralih ke sekte sepanjang masa, di mana suasananya khusyuk. Jun Changqiao duduk di depan gerbang gunung, satu tangan dengan terampil menggaruk kakinya. Petik 2. Para murid terdiam. Ratusan ribu orang dari sekte abadi sedang menunggu di luar sekte tersebut, tetapi sang patriark masih dengan santai menggaruk kakinya. Apalagi, dia bahkan meletakkan jarinya di depan hidungnya dan mengendusnya, ekspresi santai muncul di wajahnya. Su Xiaomo tidak tahan lagi dan muntah. Li Qingyang, Xiao Ziji, dan yang lainnya mencoba yang terbaik untuk memusatkan perhatian mereka pada sekte abadi. Perilaku tidak senonoh Gou Sheng membuat Rose of Flowers di dekatnya berpikir, penampilan tenang suami sangat menawan. Hapus mereka, Jun Changqiao meletakkan kakinya dan berkata, arogansi seperti itu. Lin Haoyan tidak bermaksud membuang kata-kata dengannya, dia mengangkat tangannya dan berkata dengan dingin, murid, dengarkan perintahku, cepat singkirkan sekte sepanjang masa.
Ya, wos. Dalam sekejap, hampir 100.000 seniman bela diri dengan kultivasi tidak lebih lemah dari peringkat 7 atau 8 meletus dengan kekuatan penuh mereka, raungan dan aura mereka bisa dikatakan mengguncang dunia. Sungguh ironis, ketika armada pertama Star Spirit World menyerbu, meskipun mereka berpartisipasi dalam pertempuran, jumlah mereka jauh lebih sedikit daripada sekte sepanjang masa. Mereka mungkin berpikir untuk mengirim pasukan lain dan pembudidaya tunggal ke kematian mereka, sehingga mengurangi kerugian mereka sebanyak mungkin. Jika pertempuran diputuskan oleh suara paling keras, sekte saya sepanjang masa tidak akan terkalahkan. Jun Changqiao dengan malas meletakkan tangannya di kursi dan berkata, sayang, biarkan mereka mendengarmu. Cukup, cukup. 100.000 murid secara seragam mengeluarkan pengeras suara dari cincin spasial mereka dan berteriak, mereka yang menyinggung sekte sepanjang masa akan dibunuh. Mereka yang menyinggung sekte sepanjang masa akan dibunuh. Bas, langit berguncang, memekakkan telinga. Jika pertempuran diputuskan oleh suara paling keras, sekte sepanjang masa pasti akan menang. Cukup, cukup. Pada saat ini, 10 sekte abadi besar menyerbu. Di depan ada beberapa ratus petinggi, kekuatan mereka berkisar dari rilem pencarian kebenaran rendah, menengah, dan atas. 10 sekte abadi dapat dengan santai mengirim beberapa lusin ahli, tetapi kekuatan pertempuran gabungan sangat besar, belum lagi puluhan ribu ahli inti transformasi puncak. Meskipun Jun Changqiao memiliki sejuta tentara iblis, kebanyakan dari mereka berada di peringkat 1, jika kedua belah pihak benar-benar bertarung, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan muncul sebagai pemenang. Wos, orang-orang dari 10 sekte abadi besar datang menerjang seperti gelombang mengerikan. Aura mereka, yang terkondensasi di bawah kultivasi penuh mereka, sangat mengguncang langit dan bumi. Terlalu menakutkan, para pembudidaya tunggal yang bersembunyi jauh melihat cahaya menyilaukan di Myriad Ancient Immortal Mountain, pikiran mereka bergetar. Mari kita lihat siapa yang berani bertindak gegabah. Tiba-tiba, suara tua dan marah bergema, membentuk gelombang suara yang menyebar dengan gila-gilaan, menyebabkan darah dan ki semua orang bergolak. Tentara 10 besar sekte abadi berhenti tiba-tiba. Zenren Tonggu membawa teman-teman dan keluarganya ke pintu masuk sekte sepanjang masa, berkata dengan dingin, mereka yang menyentuh muridku dan sekte tidak akan beristirahat sampai mereka mati. Tuan, Jun Changqiao menoleh dan menyerahkan beberapa tetes mata. Ketika dia berbalik, wajahnya sudah tertutup air mata. Zenren Tonggu membawa kelompok teman dan keluarganya. Dia berdiri di depan gerbang gunung, tampilan belakangnya terlihat sangat megah. Jun Changqiao sangat tersentuh. Dia pasti telah menyelamatkan seluruh alam semesta di kehidupan sebelumnya untuk bertemu dengan Tuan yang begitu baik dalam kehidupan ini. Tunggu sebentar, mungkinkah ini alasan mengapa dia pindah ke dunia lain dan mengaktifkan sistem? Kamu terlalu banyak berpikir. Sistem memecahkan kebekuan tepat waktu. Dengan kepribadian tuan rumah yang tak tahu malu, sudah beruntung dia tidak membahayakan alam semesta di kehidupan sebelumnya. Jika bukan karena mereka menghadapi musuh yang kuat, Jun Changqiao pasti akan mencekiknya. Zenren Tonggu, Lin Haoyan berkata dengan wajah dingin, Jun Changqiao membunuh Patriark Sekte Tianhua dan melakukan kejahatan yang tak termaafkan. Sebagai tuannya, apakah Anda akan melindunginya? Dia sudah mengharapkan situasi ini, tetapi dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Selama dia menyegel perlombaan naga dan perlombaan patung batu, sekelompok pembudidaya keliling tidak akan menjadi ancaman. Memang, dalam hal kekuatan, Patriark 10 Sekte Abadi lebih kuat dari Zenren Tonggu dan yang lainnya. Jika mereka benar-benar bertarung, hasilnya akan diputuskan dengan sangat cepat. Kau sendiri yang mengatakannya, Zenren Tonggu berkata, karena saya adalah tuannya, bagaimana saya bisa melihat murid saya diganggu? Karena dia telah membawa orang ke sini hari ini, dia harus melindungi Jun Changqiao apapun yang terjadi. Huff, Patriarch of Hidden Immortal berkata dengan dingin, mereka yang melindungi sekte sepanjang masa akan dianggap sebagai kaki tangan. Kamu masih memiliki wajah untuk mengatakan itu setelah kalah dariku, kata Masato Kitano dengan tenang. Kalimat ini segera membuat marah Patriark Sekte Abadi tersembunyi. 10.000 tahun yang lalu, dia kalah dari Masato Kitano. Pada saat itu, dia baru saja memasuki alam transformasi inti dan belum menggantikan posisi Patriark. Datang, Patriark Sekte Abadi tersembunyi berkata dengan suara rendah, ayo bertarung lagi. Setelah menjadi penerus sekte berikutnya, dia telah memperoleh banyak sumber daya, dan kekuatan serta wilayahnya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Secara alami, dia ingin membalas kekalahannya. Oke, Masato Kitano setuju. Zenren Tonggu bertanya dengan cemas, apakah kamu percaya diri?
Tidak, Masato Kitano tahu bahwa kekuatan Patriark Sekte Abadi tersembunyi telah meningkat pesat. Meskipun dia juga telah menembus ke puncak alam pencarian kebenaran, pasti ada celah antara dia dan Patriark yang telah dikultivasikan oleh sekte tersebut. Senior Kie, Jun Changqiao berkata, ini adalah dendam antara sekte sepanjang masa dan 10 sekte abadi besar. Tolong perhatikan dari samping. Petik 2, petik 2. Ekspresi Masato Kitano sangat bagus. Apakah dia tidak menyadari apa yang terjadi di sektenya? Dia benar-benar ingin dia menonton pertempuran. Bocah bau. Zenren Tonggu memarahi, jangan pamer. Gou Seng tersenyum dan terbang keluar dari gerbang gunung. Dia melayang di udara dan menatap Patriark Sekte Abadi tersembunyi dengan sikap arogan. Dia berkata dengan ringan, aku akan bertarung denganmu. Anda, Patriark Sekte Abadi tersembunyi mencibir. Jun Changqiao, Lin Haoyan berkata dengan ringan, tanpa dukungan dari klan Patung Batu dan klan Naga, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menantang 10 sekte abadi besar? Patriark lainnya juga tampak menghina. Menurut pendapat mereka, menyegel tanah leluhur kedua klan sama dengan memotong sayap Jun Changqiao. Tapi sekali lagi, mengirim 100.000 elit untuk membunuh jalan mereka ke sekte tampaknya memberi terlalu banyak wajah pada Dok Leftover. Tujuan utamanya adalah untuk menghilangkan akar masalah. Sekte sepanjang masa harus dihancurkan. Eselon atas dan murid tidak bisa dihindarkan. Untuk memastikan aturan mutlak dari 10 sekte abadi besar di alam atas, selama ada ancaman, mereka lebih baik membunuh orang yang salah daripada membiarkan mereka pergi. Orang bisa membayangkan betapa marahnya leluhur iblis ketika dia dihancurkan bersama saat itu. Tidak heran dia memiliki ide untuk menghancurkan dunia dan bahkan bersedia menjadi abadi. Jun Changqiao berkata dengan nada mengejek, kamu tidak berani menerima tantangan. Anak nakal, Patriark Sekte Abadi tersembunyi berkata dengan dingin, apakah Anda sengaja memprovokasi saya? Cukup, Jun Changqiao mengeluarkan pengeras suara dan berkata, hari ini, saya, sebagai Patriark Sekte sepanjang masa, menantang Patriark Sekte Abadi tersembunyi, tetapi dia menghindari topik itu. Dia jelas takut. Petik 2, petik 2. Para pembudidaya nakal di kejauhan tidak bisa berkata-kata. Saudaraku, kami dapat mendengarmu bahkan jika kamu tidak berbicara dengan keras. Patriark Sekte Abadi tersembunyi langsung marah. Tatapannya dingin ketika dia berkata, karena kamu terlalu percaya diri, aku akan melawanmu. Dia setuju, aku telah berdosa. Jun Changqiao berkata, buatlah secangkir teh panas. Setelah mengatakan itu, dia terbang keluar dari Gunung Abadi Ion dan melayang di atas bidang gunung. Dia berkata dengan ringan, cepat dan keluar. Aku masih menunggu untuk kembali dan minum teh. Petik 2, petik 2. Mulut Zenren Tonggu dan Masato Kitano berkedut. Mereka akhirnya mengerti mengapa Jun Changqiao meminta murid-muridnya untuk membuat teh. Ternyata dia ingin menyelesaikan pertarungan dengan cepat agar bisa meminumnya selagi panas. Tidak, dia terlalu sombong. Petik 1. Bahkan orang-orangnya sendiri tidak tahan lagi, apalagi Patriark Sekte Abadi tersembunyi. Pada saat ini, matanya berkedip dengan kemarahan yang luar biasa. Dia ingin merobek Jun Changqiao dengan matanya. Patriark Jin, Lin Haoyan berkata dengan telepati, tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Bunuh jika kamu bisa. Pada awalnya, dia berpikir bahwa Jun Changqiao mungkin bersembunyi di sekte dan tidak keluar. Jika dia ingin menghancurkannya, dia harus menggunakan kekuatan absolut. Itu sebabnya dia mengirim 100.000 orang. Dia tidak menyangka bahwa Jun Changqiao akan berani mengambil inisiatif untuk menantang Patriark Sekte Abadi tersembunyi. Peluang luar biasa. Seperti kata pepatah, untuk menangkap bandit, tangkap pemimpinnya terlebih dahulu. Setelah menghancurkan Jun Changqiao, bukankah sekte sepanjang masa akan menjadi sepotong daging di atas talenan? Oke, niat membunuh yang tidak terdeteksi muncul di mata marah Patriark Sekte Abadi tersembunyi. Zenren Tonggu menangkapnya dan buru-buru mengirim pesan telepati ke Jun Changqiao, cepat kembali. Jangan gegabah. Patriark 10 Sekte Abadi Utama berada di puncak rilem pencarian kebenaran. Bahkan dia sendiri mungkin tidak akan bisa menang, apalagi muridnya. Menguasai, Jun Changqiao melayang di atas pegunungan dan berkata dengan ekspresi serius, sejak kita menjalin hubungan guru-murid, aku telah menyebabkan banyak masalah bagimu. Aku malu. Mendesah. Zenren Tonggu menghela nafas, aku sudah terbiasa. Kali ini, karena 10 Sekte Abadi Utama telah datang untuk menargetkan sekte sepanjang masa, tolong perhatikan pertempuran dari jauh. Serahkan sisanya padaku, kata Jun Changqiao. Petik 2, petik 2. Zenren Tonggu terdiam.
Dia benar-benar khawatir membiarkan Jun Changqiao menghadapi 10 sekte abadi utama sendirian. Namun, melihat punggungnya yang super serius, dia sedikit berharap bahwa muridnya dapat bersaing dengan kekuatan terkuat di alam atas. Oke, Zenren Tonggu berkata, aku akan menonton pertempuran. Teman lama, ayo mundur dulu. Berbalik, dia menemukan bahwa Masato Kitano, 7 orang bijak dari Sekte Ethereal, dan yang lainnya sudah melayang jauh dari Gunung Abadi Kuno. Mereka hampir mengeluarkan semangka dan berkata, semangka ini sangat manis. Kalian lari terlalu cepat, Zenren Tonggu dan teman-teman serta keluarganya memilih untuk tidak berpartisipasi dalam masalah antara sekte sepanjang masa dan 10 sekte abadi utama. Mereka tergantung di luar gerbang gunung sebagai pengamat. Tentu saja, itu juga karena kepercayaan mereka pada Jun Changqiao. Setelah 2 tahun berhubungan, mereka tidak berpikir bahwa anak ini bodoh. Karena dia tidak berencana untuk membiarkan mereka berpartisipasi dan berani melawan Patriark Sekte Abadi tersembunyi sendirian, dia harus percaya diri atau memiliki kartu truf. Teman lama, muridmu tidak sederhana. Mungkin dia akan menciptakan keajaiban. Saya harap begitu, ayo. Jun Changqiao mengangkat tangannya dan membuat gerakan provokatif. Mari kita selesaikan ini dengan... Patriark Sekte Abadi tersembunyi menekan amarahnya dan terbang. Jubah panjangnya yang luar biasa berkibar tanpa angin. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tersembunyi. Dia berkata, kesombongan datang dengan harga. Wosh! Tiba-tiba, Jun Changqiao bergegas di depannya. Tangan kanannya digosok dengan atribut langit dan bumi dan berbagai efek khusus. Kakak! Ratusan kaki ruang runtuh, membentuk jaring laba-laba yang padat. Ledakan, tanah runtuh dan debu beterbangan. Jun Changqiao bergerak. Dia sangat cepat sehingga para pembudidaya keliling di kejauhan tidak bisa melihatnya dengan jelas. Tembakan besar dari 10 sekte abadi utama, Zenren Tonggu, dan pembudidaya keliling lainnya sangat kuat, sehingga mereka secara alami dapat melihatnya. Jadi ketika debu beterbangan, mereka semua melebarkan mata tanpa kecuali. Apa yang mereka lihat yang membuat mereka begitu terkejut? Mereka melihat Jun Changqiao mendekati Patriark Sekte Abadi tersembunyi dalam sekejap dan kemudian meninju wajahnya, menjatuhkannya ke tanah. Serangan yang tampaknya biasa ini sebenarnya mengandung profound truths of heaven and earth yang eksplosif. Puncaknya, Masato Kitano berseru, alam pencarian kebenaran. Zenren Tonggu, yang telah mengkhawatirkan muridnya, tertegun sejenak dan kemudian berkata dengan gembira, apakah dia memahami sesuatu lagi? Itu sebabnya dia tiba-tiba menerobos ke level ini. Karena Jun Changqiao telah menemukan alasan untuk berkembang sebelumnya, sekarang dia meledak dengan kekuatan puncak rilem pencarian kebenaran, dia langsung memikirkan pencerahan. Bagaimana mungkin, Lin Haoyan dan 9 patriark lainnya tercengang. Mereka dapat menerima bahwa pria itu memiliki kekuatan puncak, tetapi mereka tidak dapat menerima bahwa dia telah meninju Patriark Jin. Suara mendesing, embusan angin bertiup, meniup debu. Sebuah lubang besar muncul, dan Patriark Sekte Abadi tersembunyi tenggelam di bagian bawah. Ada bekas tinju di dadanya, dan seluruh wajahnya terpelintir hingga ekstrim. Aduh, Jun Changqiao, yang melayang di udara, sedikit terkejut. Tidak buruk. Dia mendekat seperti kilat dan menyerang seperti kilat. Dia telah menggunakan trik ini pada Lin Sangyi sebelumnya. Yang terakhir langsung ditinju, sedangkan Patriark Jin hanya terluka. Jelas bahwa dia lebih kuat. Tentu saja, bagaimanapun, dia adalah patriark dari Sekte Abadi. Sial, dia mencoba berdiri dari dasar lubang, menekan rasa sakit di dadanya, dan berkata dengan marah, aku ceroboh. Ledakan. Pada saat ini, Heaven Crossing Palm Prince jatuh dari langit dan mengenai lubang yang dalam dengan sangat presisi. Tanah sering bergetar, dan retakannya meluas tanpa batas. Teknik seni bela diri yang diambil dari Gu Tianxing dilakukan oleh Jun Changqiao, yang berada di puncak rilem pencarian kebenaran. Tidak hanya itu lebih kuat, tetapi juga mengkonsumsi energi yang sangat sedikit, sehingga dia bisa melakukannya ratusan kali dalam waktu singkat. Petik 2, Mulut Zenren Tonggu berkedut. Dia berharap muridnya bisa membalikkan keadaan dan menciptakan keajaiban. Tapi, dia tidak pernah membayangkan bahwa muridnya akan mendapatkan penindasan mutlak sejak awal pertempuran dan bahkan dengan gila-gilaan menggertak Patriark Sekte Abadi. Kegembiraan, Zenren Tonggu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat tangannya. Tamparan, Masato Kitano memukulinya dan berkata, jika kamu bisa merasakan sakit, maka kamu tidak sedang bermimpi. Hahaha, Zenren Tonggu menutupi wajahnya yang sakit dan tertawa. Itu benar, muridku memukuli Patriark Sekte Abadi tersembunyi.
Sesaat kemudian, Jun Changqiao lelah dan berhenti. Sepanjang seluruh proses, dia tidak kehabisan napas dan pinggangnya tidak sakit. Dia bahkan sedikit bersemangat. Patriark Sekte Abadi tersembunyi berada dalam kondisi yang menyedihkan. Awalnya, dia terluka oleh pukulan, dan sekarang, dia dengan gila-gilaan dibombardir oleh Heaven Crossing Palm. Dia telah tenggelam ke tanah, dan seluruh tubuhnya berkedut hebat. Dia tampak setengah mati. Bukan karena dia lemah, itu karena Gou Sheng terlalu kuat. Petik 2, Lin Haoyan dan 8 ekspresi patriark lainnya sangat jelek. Mereka mengira bahwa patriark Sekte Abadi tersembunyi dapat dengan mudah membunuh anak ini, tetapi pada akhirnya, dia terbunuh dalam sekejap. Suara mendesing. Jun Changqiao terbang kembali ke gerbang gunung dan menyesap teh. Dia menyipitkan matanya dan berkata, teh ini harus diminum selagi panas. Di zaman kuno, tuan kedua dari Sekte Abadi tersembunyi membunuh Hua Xiong dengan anggur hangat. Hari ini, Gou Sheng minum teh panas. Sial, kemarahan di mata Lin Haoyan dan yang lainnya sudah cukup untuk menyalakan api padang rumput. Jun Changqiao berdiri, menggelengkan kepala dan tangannya, dan berkata dengan bangga, itu bahkan bukan pemanasan. Jika kamu ingin bertarung, aku akan ada di sana kapan saja. 10 Sekte Abadi besar ingin menangkap pemimpin terlebih dahulu, dan dia juga ingin menyingkirkan patriark. Pasukan lainnya tidak perlu ditakuti. Tentu saja, Jun Changqiao menambahkan, aku tidak menggertak yang lemah. Jika kamu pikir kamu tidak bisa mengalahkanku, kamu bisa bersatu. Apa itu kesombongan? Ini adalah kesombongan. Bahkan penjahat yang menyedihkan seperti leluhur iblis tidak berani menantang kekuatan teratas dari 10 Sekte Abadi besar sendirian. Orang ini, Zenren Tonggu ingin mengutuk. Berurusan dengan patriark Sekte Abadi tersembunyi dalam waktu sesingkat itu memang sangat mengejutkannya. Dia juga menyadari bahwa kultivasi muridnya tidak terduga. Namun, masih ada patriark 9 Sekte Abadi yang hadir. Jika dia meminta mereka untuk menyerang bersama, dia akan mencari masalah. Dengarkan kata-kata Jun Patriark. Patriark dari Sekte Abadi tertinggi berkata dengan dingin, kamu berencana untuk melawan kami bertiga sendirian. Betul sekali. Jun Changqiao berharap untuk menghadapi musuh sesegera mungkin, dan kemudian, membawa orang untuk menyerang rumah mereka. Bagaimanapun, mereka harus memiliki banyak kekayaan dan sumber daya. Patriark Sekte Abadi tertinggi berkata, bagaimana menurut kalian semua? Karena Jun Patriark sangat percaya diri, seorang pemimpin Sekte Abadi berkata dengan ringan, kita secara alami harus bekerja sama. Kekuatan Patriark keluarga Jin setara dengan kekuatan mereka, tetapi orang itu langsung terbunuh. Mereka pasti tidak memiliki kepercayaan diri untuk bertarung sendirian, tetapi jika itu adalah pertarungan kelompok, maka, ayolah, siapa yang tidak takut pada siapa? Wajah itu sangat penting. Jika itu adalah kultivator individu seperti Zenren Tonggu dan Masato Kitano, karena mereka mematuhi aturan dunia persilatan, mereka tidak akan bertarung dengan angka. Di sisi lain, 10 Sekte Abadi besar, yang membual menjadi tinggi dan perkasa, tidak peduli sama sekali. Tentu saja, itu bukan pertarungan terbuka, jadi itu normal bagi mereka untuk mengeroyoknya. Ketika masalah selesai, mereka akan mengarang beberapa kejahatan yang tak termaafkan untuk Jun Changqiao dan Sekte sepanjang masa. Dunia hanya akan memuji mereka dan tidak peduli dengan hal lain. Leluhur iblis adalah contohnya. Saat itu, dia bersama-sama dibunuh oleh leluhur dari 10 Sekte Abadi besar. Hari ini, orang-orang dari alam atas hanya ingat untuk menyingkirkan kejahatan bagi orang-orang. Siapa yang peduli dengan bullying dengan angka? Selama itu didefinisikan sebagai kejahatan, selama itu bisa diberantas, proses dan sarananya tidak penting. Jun Changqiao sekali lagi berdiri di area di mana dia menghancurkan ruang dengan pukulan. Tidak seperti sebelumnya ketika dia hanya memiliki satu lawan, kali ini ada Lin Haoyan dan 8 patriark Sekte Abadi lainnya. Basis kultivasi mereka sepenuhnya dilepaskan, dan aura yang mereka bentuk secara gila-gilaan mengganggu ruang, menyebabkannya secara bertahap terdistorsi dan terlipat. Seniman bela diri bergegas ke tempat kejadian satu demi satu. Ketika mereka melihat Patriark Sekte sepanjang masa dan Patriark Sekte Abadi berdiri di udara di atas pegunungan, mereka semua tercengang. Apa, Jun Patriark ingin melawan 9 Sekte Abadi besar sendirian? Setelah mendengar berita itu, para pembudidaya individu dari semua lapisan masyarakat melebarkan mata mereka. Apakah dia gila? Melawan Patriark 9 Sekte Abadi besar sendirian, Jun Patriark mencari kematian. Dari sudut pandang rasional, para pembudidaya individu yang datang untuk menonton pertunjukan tidak terlalu memikirkan Jun Changqiao. Lagi pula, perilaku semacam ini seperti melempar telur ke batu.
Tentu saja, ada juga orang yang mengaguminya. Menghadapi 9 pembudidaya rilem pencarian kebenaran puncak sendirian, dia masih bisa bertindak dengan tenang. Mentalitas dan keberaniannya patut dipuji. Tidak heran dia berani menerobos masuk ke aula rilem dan merebut urat mineral dari 10 sekte abadi besar belum lama ini. Jun Patriark, Lin Haoyan berkata dengan acuh tak acuh, bisakah kita mulai? Agak salah bertarung dengan angka. Apalagi penontonnya semakin banyak, jadi dia harus menunjukkan ketenangannya. Tunggu, Jun Changqiao mengeluarkan sisir dan merapikan poninya. Kepalaku bisa patah, darah bisa mengalir, tapi gaya rambutku tidak boleh kacau. Petik 2, petik 2. Sudut mulut semua orang berkedut. 10 sekte abadi besar telah menyerbu dalam skala besar. Jelas bahwa mereka ingin menghancurkan sekte sepanjang masa, tetapi orang ini masih ingin menyisir rambutnya. Apakah dia tidak tahu keseriusan masalah ini? Jun Changqiao tahu keseriusan masalah ini, itulah sebabnya dia menyisir rambutnya di depan orang lain untuk mempertahankan citra dan sikap seorang master sekte. Murid, Zenren Tonggu berkata dengan telepati, belum terlambat untuk mundur. Jika mereka berani menyerang, aku akan melindungimu dengan nyawaku. Jun Changqiao memasukkan sisir ke dalam cincin luar angkasa dan berkata sambil tersenyum, Tuan, saya punya kejutan untuk Anda hari ini. Oh tidak, setelah jeda, dia berkata, kejutan untuk dunia atas. Petik 2, petik 2. Sudut mulut semua orang berkedut. Anda belum memberi kami kejutan. Sebaliknya, Anda membuat kami takut. Melawan Tuan dari 9 sekte abadi sendirian. Suara mendesing. Pada saat ini, tubuh Jun Changqiao melonjak dengan kekuatan patung batu, dan tinjunya dengan cepat berubah menjadi batu. Kekuatan 9 pembudidaya rilem pencarian kebenaran puncak tidak bisa diremehkan. Untuk menunjukkan rasa hormatnya, Gouseng mengaktifkan garis keturunan klan patung batu. Brengsek, Gong Sun Ho berkata dengan terkejut, kapan Patriark memahami bentuk kedua? Tidak perlu dijelaskan. Jun Changqiao berbalik untuk melihat gerbang gunung dan berkata dengan tidak sabar, mengapa kamu tidak datang untuk membantu? Mawar bunga tercengang. Dia telah membantu Gouseng berkali-kali. Jarang melihatnya mengambil inisiatif. Desir, sambil berpikir, dia sudah terbang dan menempelkan wajahnya ke punggung suaminya, berubah menjadi lampu hijau dan menyatu dengan tubuhnya. Di bawah iringan pendahuluan Dagger Society, rambut hitam Jun Changqiao berangsur-angsur berubah menjadi hijau, dan matanya yang berwarna padang rumput berangsur-angsur menjadi sangat tajam. Garis keturunan klan patung batu diaktifkan, dan mawar bunga menyatu dengannya. Ini adalah Gong Sun Jun Rose. Melihat rambut dan alis pria itu berubah menjadi hijau, Lin Haoyan mencibir. Trik yang sangat mencolok. Bang, ada ledakan, dan ruang tiba-tiba bergetar. Ekspresi Lin Haoyan berubah, dan dia tanpa sadar melangkah mundur. Jun Changqiao datang di depannya seperti bola meriam, dan pedang bulan sabit naga hijau di tangannya tiba-tiba menebas, dekat dengan lehernya. Meninggal dunia, kemanapun pedang itu lewat, ruang hancur. Jun Changqiao mengambil posisi menyapu dengan pedangnya. Retakan besar secara bertahap muncul di area di depannya, seolah-olah itu adalah jurang alami yang telah ada sejak zaman kuno. Rambutnya berwarna hijau. Dia juga menggunakan pedang bulan sabit naga hijau. Pada saat ini, jika Gouseng menancapkan beberapa helai janggutnya, dia pasti akan memiliki kekuatan untuk bercosplay sebagai Guan Yu. Sangat cepat, Zenren Tonggu berseru, aku hampir melewatkannya. Istri muridmu tampaknya telah memperoleh sedikit kekuatan setelah menyatu dengan tubuh orang buta itu, kata Masato Kitano dengan sungguh-sungguh. Tidak buruk, Zenren Tonggu berkata, dia memang istri muridku yang saleh. Kamera menyorot ke medan perang, dan Lin Haoyan terhuyung mundur beberapa langkah. Butir-butir keringat langsung muncul di dahinya, dan rasa dingin menjalari tulang punggungnya. Meskipun serangan pedang Jun Changqiao tampak biasa dan biasa-biasa saja, itu sebenarnya mengandung arti mendalam tertinggi dari surga dan bumi. Jika dia tidak mundur tepat waktu, kepalanya akan terpisah dari tubuhnya. Pergi. 8 patriark lainnya semuanya adalah pembangkit tenaga listrik teratas. Secara alami, mereka tidak akan terkejut dengan seberapa cepat serangan pedang pihak lain. Mereka buru-buru mengambil kesempatan untuk maju. Dalam pertempuran antara tuan, tidak ada ruang untuk kekurangan apapun untuk diekspos. Jun Changqiao menyerang secara terbuka, dan ada terlalu banyak kekurangan untuk dihitung. Suara mendesing. 8 pembudidaya rilem pencarian kebenaran tahap puncak semuanya menggunakan kekuatan penuh mereka, membentuk gelombang udara mengerikan yang langsung meremas ruang, menyebabkannya cepat terdistorsi dan retak. Pertarungan tingkat ini benar-benar tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Itu hanya bisa digambarkan dengan pena dan tinta setelah komik diterbitkan.
Pada saat itu, akan diketahui bahwa efek khusus ini bernilai paling banyak 50 sen. Seni gelap gelombang biru, Blazing Fire 8 Desolation. Pelangi terbang di langit, suara mendesing, KKK. Patriark 8 Sekte Abadi Utama bertujuan untuk membunuh Jun Changqiao secara instan. Begitu dia menyerang, dia menggunakan seni bela diri abadi yang telah dia tenggelamkan selama bertahun-tahun. Seluruh gunung abadi Ion langsung menjadi luar biasa. Pada saat itu, semua pembudidaya keliling yang menyaksikan pertempuran dari jauh menahan napas. Hanya ada kengerian di mata mereka. Desir, dalam menghadapi semua jenis serangan, Jun Changqiao tenang dan tenang. Dia segera memutar bilah bulan sabit naga hijau, dan bilahnya langsung diselimuti oleh kekuatan jiwa api. Dia tiba-tiba melambaikannya dan berteriak, Red Heaven Raging Flame Slash. Chop sel raksasa panas yang terik meletus dan bergegas menuju berbagai keterampilan bela diri dengan momentum yang bisa menyapu 1000 pasukan. Tebasan api mengamuk surga merah. Sungguh teknik seni bela diri yang nostalgia. Hari ini, Jun Changqiao tidak hanya menggunakan pedang bulan sabit naga hijau, tetapi dia juga melepaskan kekuatan yang jauh melebihi batas atas. Ledakan, ledakan, tebasan api yang membakar bertabrakan dengan semua jenis seni bela diri di udara, dan dampaknya dengan gila menyebar ke seluruh ruang. Tekanan kuat meletus dari atas, menghancurkan bebatuan dan pepohonan, dan tanah runtuh beberapa kaki. Suara mendesing, api yang mengepul menyebar lebih jauh. Mundur, para pembudidaya keliling yang mengira mereka bersembunyi jauh panik ketika mereka melihat api yang mengancam. Sekte sepanjang masa sangat aman karena Ryu Sinan menggunakan kekuatan luar angkasa untuk membentuk lapisan perlindungan di luar gerbang gunung. Selama pertempuran tidak terjadi di dekatnya, tidak masalah untuk menahan gempa susulan. Ledakan, ledakan, di langit di atas tanah yang tenggelam, Jun Changqiao mengayunkan pedangnya. Api yang membakar dan kekuatan jahat meletus, tidak hanya mengguncang langit dan bumi, tetapi juga hati orang-orang. Lin Haoyan dan yang lainnya pingsan saat mereka bertarung. Karena pertempuran telah dimulai, mereka tidak hanya tidak unggul, tetapi mereka juga dalam posisi pasif. Aura orang ini berada di puncak rilem pencarian kebenaran. Tidak peduli seberapa kuat dia, mereka tidak boleh ditekan, kecuali dia sudah berada di alam wawasan. Faktanya, Jun Changqiao baru saja memasuki puncak rilem pencarian kebenaran. Dia sementara bisa menekan mereka karena halau dan tak terkalahkan dari tingkat yang sama. Tentu saja, itu juga karena garis keturunan dan dukungannya. Tekan, pada saat ini, Lin Haoyan meraung keras. Kedua tangannya terangkat ke langit, dan gelombang energi dengan atribut berbeda meletus. Segera, itu mengembun menjadi gunung besar yang tampak nyata dan ilusi, dan menekan Jun Changqiao. Dari sudut pandang penonton, gunung menutupi setengah dari langit, dan momentumnya sangat besar. Desir, Jun Changqiao naik dengan pedangnya dan menggunakan pedangnya untuk melawan gunung, tetapi karena kekuatannya terlalu berat, tubuhnya tidak tahan dan banyak tenggelam. Mari kita tekan dia bersama-sama. Lin Haoyan meraung. Desir, desir, 8 patriark sekte abadi lainnya segera mengumpulkan kekuatan murni dari roh sejati, yang tampaknya berubah menjadi gelombang yang mengamuk dan menekan, dan bergabung dengan gunung besar, menyebabkan gravitasi tiba-tiba meningkat. Melihat ini, Jun Changqiao tahu bahwa dia tidak bisa melawan, jadi dia menyerah begitu saja, berubah menjadi aliran cahaya, dan terbang dengan kecepatan yang sangat cepat, akhirnya mendarat di tanah yang retak dan runtuh dengan ledakan keras. Kamu tidak bisa lari, Lin Haoyan meraung dan mengendalikan gunung untuk dihancurkan. Namun, setelah Jun Changqiao mendarat, dia berdiri dengan bangga dengan pedangnya secara horizontal, jelas tidak berniat untuk menghindar. Momentum ini, itu membuat orang menghormatinya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Gunung yang berisi kekuatan 9 orang hampir terwujud, dan itu menekan dengan kekuatan dan momentum yang menakutkan. Murid, ekspresi Zenren Tonggu sangat ganas. Pada saat ini, situasinya sangat berbahaya. Dia ingin bergegas, tetapi dia dihentikan oleh Masato Kitano. Sudah terlambat. Teknik yang digunakan Lin Haoyan disebut mantra supresi desolasi Lingtian. Itu adalah seni bela diri sekte yang sangat kuat. Keuntungannya adalah bisa menggabungkan kekuatan eksternal untuk membentuk beberapa lapisan kekuatan. Dengan kekuatan yang diberikan oleh 8 leluhur, gunung besar yang tampak nyata dan palsu benar-benar terwujud. Di bawah ledakan, gunung dan sungai hancur. Meskipun Zenren Tonggu ingin berbagi beban dengan muridnya, dia tidak bisa tepat waktu. Apalagi, aura gunung besar itu sepertinya telah membentuk penghalang di sekitarnya. Bahkan jika dia bergegas, dia akan diblokir. Tidak ada yang bisa membantu Jun Changqiao.
Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Ini sudah berakhir, seorang tetua dari Sekte Surgawi Lingtian menyimpulkan. Kalimat ini disetujui oleh sesama anggota sekte karena mereka tahu betapa kuatnya mantra penindasan penghancuran Lingtian. Mereka juga tahu bahwa dengan dukungan dari 8 leluhur, kekuatan ledakan sudah cukup untuk menghancurkan dunia. Suara mendesing, retakan, retakan. Gunung besar yang menempati bidang pandang semua orang tenggelam dengan cepat. Sebuah kekuatan yang kuat dengan gila-gilaan meremas area yang ditutupi oleh penghalang. Ruang terlipat lapis demi lapis, dan angin kencang seperti bilah menyapu. Patriark, eselon atas dan murid sekte sepanjang masa khawatir. Namun, ketika mereka melihat Jun Changqiao berdiri di tanah, rambut hijau dan tubuhnya terpengaruh oleh badai, wajahnya tenang dan tenang, mereka semua lega. Setelah bertahun-tahun berinteraksi, mereka percaya bahwa Patriark percaya diri. Lin Haoyan berteriak dengan marah, Patriark Sekte sepanjang masa telah melakukan pengkhianatan. Hari ini, dia akan dibunuh di sini sebagai peringatan bagi orang lain. Pengkhianatan yang dilakukan, bibir Jun Changqiao melengkung menjadi senyuman. Suara mendesing, tiba-tiba, tubuhnya diselimuti oleh semacam energi. Dada dan anggota tubuhnya secara bertahap terwujud menjadi baju besi dan sepatu bot. Ketika mahkota emas ungu Feather Phoenix ditempatkan di kepalanya, set Grid Sage 3 potong lengkap benar-benar diaktifkan. Sang Agung, Jun Changqiao bertanya dalam hatinya, apakah kamu bersedia ditekan lagi? Suara mendesing, sebuah kekuatan khusus tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya dan langsung bergabung dengan kesadarannya. Matanya berkilat merah, dan seluruh wajahnya terpelintir. Dia memamerkan giginya dan berkata, tidak. Menginjak, dia merentangkan kakinya dan mengepalkan tinjunya. Suara mendesing, kekuatan liar yang menakutkan meletus dari belakangnya, dengan cepat menyatu menjadi kera raksasa dengan wajah ganas. Itu menginjak kakinya, memukul dadanya, dan meraung. The Great Sage telah berubah menjadi bentuk aslinya. Pada saat itu, seolah-olah telapak tangan Tathagata sedang menekan, tetapi juga seolah-olah itu adalah gunung berjari 5. Kera yang mengamuk meraung marah, seolah-olah melawan ketidakadilan nasib, seolah-olah bertarung melawan surga. Ledakan, pada saat ini, seluruh alam atas tiba-tiba bergetar hebat. Zenren Tonggu, Masato Kitano, dan para pembudidaya lainnya memusatkan perhatian mereka pada medan perang. Mereka melihat binatang kera yang ganas itu berdiri di ruang yang hancur, memegang gunung dengan kuat dengan kedua tangan, mencegahnya tenggelam bahkan 1 inci pun. Meskipun penghalang telah mengisolasi aura mereka masih bisa tahu dari perilaku mereka bahwa mereka memberontak. Menentang langit dan bumi, membalikkan yin yang. Menentang dewa dan Buddha, mengaum, kera raksasa meraung marah, dan kekuatan primordial di tubuhnya meledak dengan gila, langsung mengangkat gunung dengan prasangka. Bagaimana ini mungkin? Wajah Lin Haoyan dan yang lainnya berubah. Bahkan dengan ke-9 dari mereka bekerja bersama, mereka tidak dapat menekan 1 kera pun. Pada saat ini, gunung itu perlahan terangkat ke udara. Lin Haoyan dan yang lainnya dengan panik memberikan tekanan, tetapi mereka tidak bisa menghentikannya untuk naik. Sulit dipercaya, para pembudidaya keliling terkejut. Mereka berpikir bahwa Jun Changqiao akan hancur berkeping-keping ketika 9 patriark bekerja sama untuk memperkuat gunung, tetapi pada akhirnya, binatang kera itu sendiri yang memblokirnya. Mengaum, The Great Sage meraung lagi, dan kekuatan primordial di tangannya meledak. Wosh, gunung itu langsung terlempar keluar. Ledakan. Gunung itu jatuh ke tanah, dan itu menghancurkan bumi. Cukup, astaga. Petik 2, Lin Haoyan dan yang lainnya semua menderita serangan balik dan terbang ke segala arah. Ketika mereka menstabilkan tubuh mereka, wajah mereka pucat, dan darah di tubuh mereka gelisah, dan mereka hampir muntah darah. Binatang kera raksasa itu berangsur-angsur runtuh setelah menetralkan seni supresi penghancuran Lingtian. Jun Changqiao, yang tampaknya telah berubah menjadi kera, juga kembali ke wujud manusianya. Dia dengan cepat mengeluarkan pedang sederhana dan menghilang ke udara tipis. Ketika dia muncul kembali, dia sudah dekat dengan patriark tertinggi. Kera yang rusak, mereka semua adalah kera yang rusak. Dentang, pedang panjang itu terhunus, dan cahaya menyala. Tidak baik, ekspresi patriark berubah karena terkejut. Dia menghindar ke samping terlepas dari statusnya. Namun, tidak peduli seberapa cepat reaksinya, itu tidak bisa dibandingkan dengan kecepatan pedang abadi. Puci, setengah dari tubuhnya baru saja pindah, dan lengan kanannya, yang tidak mengikuti ritme, terbang keluar. Sensasi terbakar yang intens datang dari lukanya,
menyebabkan Master Sekte dari Sekte Abadi Tertinggi berteriak kesakitan. Zenren Tonggu, Masato Kitano, dan para ahli lainnya tercengang. Gunung itu menekan. Situasi awalnya sangat tidak menguntungkan bagi Jun Changqiao, tetapi mudah dipatahkan olehnya. Dia bahkan memotong lengan Master Sekte Abadi dengan kecepatan yang sangat cepat. Perubahan ritme benar-benar tidak terduga. Mati, huf-huf. Suara yang sepertinya berasal dari neraka terdengar di telinganya. Patriark, yang berteriak kesakitan, merasakan kegelisahan yang kuat. Dia ingin menghindarinya, namun, dia tiba-tiba merasa tubuhnya menjadi sangat ringan. Sebelum Master Sekte dari Sekte Abadi Tertinggi kehilangan kesadarannya, dia menemukan mayatnya di bidang penglihatannya dan, secara bertahap menjauh darinya. Apakah dia dibunuh? Tidak ada waktu baginya untuk memikirkannya, karena jiwanya telah kembali ke 9 surga. Jun Changqiao melambaikan pedang abadi dan menangkap kepala Patriark dengan pedang. Dia memandang Lin Haoyan dan yang lainnya dengan niat membunuh dan berkata, kalian semua akan mati. Kesunyian, keheningan total. Patriark tersembunyi dari Sekte Abadi telah dipukuli ke dalam lubang yang dalam. Para seniman bela diri dari semua sisi sudah terkejut. Sekarang setelah mereka melihat Patriark Sekte Abadi Tertinggi dipenggal, kejutan yang ditimbulkannya hanya akan lebih menakutkan. Kepala keluarga, mata eselon atas dari Sekte Abadi Tertinggi akan terbelah. Lin Haoyan dan yang lainnya tergantung di udara dengan ekspresi tidak percaya. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa seseorang akan mati di bawah pedang orang itu dalam sekejap mata. Dan orang yang meninggal bukanlah Patriark Sekte Dao, tetapi orang yang meninggal adalah Patriark Sekte Abadi. Sejak 10 Sekte Abadi yang hebat memerintah alam atas, kapan sosok yang begitu hebat mati dalam pertempuran? Dia tidak pernah mati. Itu tidak berarti bahwa dia tidak akan mati. Hari ini, Jun Changqiao menggunakan tindakannya untuk memberitahu alam atas bahwa mereka yang menyinggung sekte sepanjang masa harus dibunuh. Pedang, ada masalah. Lin Haoyan dan yang lainnya dengan cepat menjadi tenang dan mengunci pedang sederhana di tangan Jun Changqiao. Mereka langsung mendefinisikannya di dalam hati mereka. Tingkat abadi. Setelah mencapai puncak rilem pencarian kebenaran, seseorang telah memahami makna mendalam dari langit dan bumi. Sangat sulit untuk mengambil kepala mereka dengan senjata konvensional. Sekarang Patriark dari Sekte Abadi Tertinggi telah dipenggal dengan mudah, itu pasti senjata surgawi. Jun Changqiao mengayunkan pedangnya, dan kepalanya terbang ke depan gerbang gunung. Dia mengunci Master Sekte Abadi dan berkata dengan dingin, kamu selanjutnya. Pada saat ini, niat membunuhnya melonjak. Tidak mungkin baginya untuk memeras uang. Karena 10 Sekte Abadi yang hebat telah menyerbu, dia bisa melupakan untuk pergi hidup-hidup. Petik 2, Master Sekte Abadi, yang terkunci, gemetar dan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Lin Haoyan berteriak, meskipun pedang anak ini luar biasa, itu pasti sulit dikendalikan. Kita tidak perlu takut. Betul sekali. Semakin tinggi kualitas pedang, semakin tinggi persyaratan untuk menggunakannya. Jun Changqiao tampaknya telah mengambil kepala Patriark Sekte Abadi Tertinggi dengan cara biasa, tetapi pada kenyataannya, dia telah menghabiskan banyak energi dalam sekejap. Kalau tidak, bagaimana dia bisa membunuhnya dalam sekejap?